Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di dalam acara yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda, New Life. Gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, seperti biasa acara ini kami kemas secara interaktif, di mana pemirsa di rumah bisa berpartisipasi. Pemirsa mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa bisa menghubungi kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya, atau pada malam hari ini pemirsa memiliki permasalahan, masalah pekerjaan, ya, kesehatan, rumah tangga atau masalah percintaan, saudara. Anda bisa menghubungi kami di 0819 081 74 kali 1. Ya, setiap hari Jumat jam 11 malam setiap siaran New Life akan mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa, yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya pemirsa, untuk tidak berlama-lama lagi, pada malam hari ini kita mengangkat tema yaitu keras kepala. Wah, temanya sangat menarik banget ya malam ini ya. Pipi pernah mengalami keras kepala? Namanya manusia loh. Ya, kita pada malam hari ini sudah kedatangan 2 orang narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Mari kita langsung sapa narasumbernya. Ya. Selamat malam Ibu Dita. Selamat malam Ana, selamat malam Vivi, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah yang pada malam hari ini selalu setia menyaksikan acara New Life. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Vivi. Iya, malam. Ya, selamat malam Ana. Ya, malam Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Ya. Wah, temanya malam ini menarik banget ya Bu, keras kepala. Mengapa Bu tema ini bisa diangkat? Silakan. Mungkin kepalanya keras gitu ya. Duduk gitu. Ya, apalagi kalau pakai helm ya. Ya, kalau kita harus mempunyai jiwa yang keras ya, tapi bukan keras kepala. Kalau terlalu berlebihan menjadi keras kepala. Ya, memang setiap manusia pasti memiliki sifat itu ya, mengalami itu dan memiliki sifat itu. Nah, sekarang yang mau kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana sih supaya mungkin porsinya tidak berlebihan ya, dan tidak menjadi sesuatu yang negatif tapi menjadi potensi ya. Mungkin itu ya kalau menurut saya. Ibu ada tambahan? Ya, banyak orang yang mengeluh ya dalam kehidupan ini, kayaknya kok keras kepala banget sih dia gitu loh. Dia mengalami kesulitan dalam berdialog atau berkomunikasi dengan orang lain karena dia beranggapan bahwa orang yang ada di sekelilingnya itu adalah orang yang keras kepala yang membuat hidupnya menjadi sulit gitu. Banyak sekali orang yang beranggapan seperti itu, tetapi pertanyaannya apakah memang benar-benar seperti itu gitu. Apakah memang benar-benar orang yang kita anggap keras kepala itu memang benar-benar keras kepala, atau jangan-jangan ada faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui atau tidak kita sadari. Nah, pada malam hari ini kita akan kupas ya sedikit demi sedikit apa sih sebenarnya inti dari
masalah keras kepala ini yang seringkali kita anggap mengganggu kehidupan kita gitu loh. Seringkali kita beranggapan bahwa orang lain keras kepala banget sih gitu loh, susah banget sih kita nyampain sesuatu ke orang lain. Nah, tapi apakah memang benar-benar seperti itu faktanya, ataukah ada sesuatu yang seharusnya kita pelajari di balik itu semua? Ya. Ya, kami mau ingatkan kembali buat pemirsa yang pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Lab, Anda bisa meng-SMS kami di 0819 081 74 kali 1. Ya. Ya, lalu kenapa ya? Apa ini sih penyebabnya orang kok bisa sampai dia keras kepala seperti itu? Penyebab seseorang keras kepala itu macam-macam ya. Ya. Mungkin salah satunya bisa disebutkan? Ya, bisa saja karena pengalaman masa kecil ya. Pengalaman mungkin masa lalu. Apakah terlalu dimanja, segala sesuatunya selalu diberikan ya, sehingga dia tidak pernah mengalami penolakan ya, tidak pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kata-kata tidak, sehingga dia kalau saya mau harus, nah sehingga memaksakan kehendak, itu salah satunya. Ya, faktor lain mungkin juga dididik dalam pola asuh yang keras, dalam lingkungan keluarga yang mana orang tuanya adalah orang tua yang otoriter, di mana nilai-nilai otoriter tersebut tanpa dia sadari menurun ke dirinya gitu loh. Tanpa sadari dia akhirnya menjadi orang yang tumbuh besar menjadi orang yang otoriter juga, dalam artian ingin apapun yang dia miliki di benaknya itu harus diikuti oleh orang lain, dan itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan buat orang lain apakah orang lain memiliki kebebasan atau tidak gitu loh. Karena mungkin dia juga diasuh atau dididik dengan orang tua yang seperti itu gitu, yang kalau dia mengatakan A, kamu harus tunduk dan kamu harus ikut A, seperti itu. Nah, dia akan tumbuh besar menjadi orang yang baik dia sadari maupun tidak, menjadi orang yang juga melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Ya. Apa dampak, Bu, dari seorang yang keras kepala? Lampaknya bisa berbagai macam ya. Mungkin yang agak terlihat dari orang lain mungkin yang agak sedikit bisa menilai itu biasanya agak dijauhin sama orang, karena orang merasa tidak nyaman bergaul dengan orang tersebut gitu ya. Karena saya yakin nggak ada satu orang pun dari kita yang apa sih kriteria sahabat pilihannya gitu, apa sih kriteria sahabat yang pingin kita pilih, sahabat seperti apa yang kita pingin punya gitu. Saya yakin nggak ada satu orang pun dari kita yang pingin punya sahabat yang keras kepala gitu. Saya pingin punya sahabat yang keras kepala, pasti nggak ada yang pingin gitu kan. Jadi orang yang keras kepala biasanya sih sedikit temannya ya, dijauhi oleh orang lain. Ya, sebenarnya kadang kita membahas orang lain itu keras kepala, kok dia keras kepala. Tapi sebenarnya kita pernah nggak memikirkan bahwa apakah kita sendiri juga seperti itu, atau kita merasa dia keras kepala, padahal sebenarnya kita sendiri bisa saja gitu kan. Ya, kami mengingatkan buat pemirsa, selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Dan bila pemirsa mau telepon, mungkin setelah acara ini selesai. Ya, ini ada SMS yang sudah masuk dari 6673. Saya bingung harus bercerita dari mana. Latar belakang saat masa kecil adalah anak rumahan dan tidak pandai bergaul. Orang tua kerja. Saat 13 tahun saya lepas dari orang tua merantau ke Jakarta dengan numpang tante yang berkecukupan. Budaya dalam rumah sangat cuek dan menuntut mandiri atau kurang interaksi. Seperti singa lepas dari kandang, saya ingin punya banyak teman dan have fun seperti orang normal. Dugem hanya beberapa kali. Merokok kadang-kadang, melakukan aktivitas seks, tidak kehilangan virgin. Kehampaan hidup dirasakan meranjak kuliah, semakin dewasa dan dituntut lebih real. Sering mengadu ke mamah akan kegelisahan saya yang tanpa mengaduk mama yang tanpa diberi petunjuk apa-apa, mungkin bingung juga. Pernah terdengar pertanyaan mengapa anak perempuan saya begini. Kehilangan beliau 2,5 tahun yang lalu,
Sejak itu pikiran untuk mengakhiri hidup sering mendesak dan tertekan hingga saat ini. Hanya takut akan murka Tuhan, hal bunuh diri jadi hal yang mustahil saya lakukan. Nah, bagaimana itu? Ya, cukup panjang SMS-nya ya. Iya, Nah, mau curhat ini, bingung Pak. katanya Curhat, Pak mau ya. ngadu Jadi, kemana. Sangat dramatis ininya dan kisah hidupnya, tapi saya percaya banyak yang pada masa sekarang ini mengalami seperti yang dialami oleh sahabat kita tadi ya. Jadi kalau masa remaja, mungkin masa mencari, orang bilang mencari identitas diri, bingung ya, mau kemana arah tujuan hidup. Dan kalau di sini kan keluarga tidak peduli ya, kalau Ya, cuek. cuek. Kemudian cobalah saya dugem, cobalah saya merokok dan seterusnya, tapi tetap saja tidak menemukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Iya. Nah, ya kalau saya boleh memberikan masukan ya, tidak usah kita fokus kepada itu, anggaplah sebagai pengalaman hidup ya, bukan sesuatu yang boleh kita banggakan, tapi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Namun itu bukan menjadi satu penghalang ya, masalah orang tua tidak peduli atau masalah hal-hal yang sudah dilakukan, pengalaman itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan masa depan kita itu ditentukan bukan karena orang tua kita yang peduli atau tidak peduli ya. Masa depan kita yang menentukan sendiri. Dan kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu bukan karena kecelakaan ya, tapi karena dengan rencana-rencananya yang pasti baik ya untuk semua anak-anaknya, untuk semua umatnya. Jadi yang SMS tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup. Nah, kalau saat ini tujuan hidup saya apa, saya juga nggak tahu. Ya, kita harus bertanya kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, cara kita bertanya tentu kita berdoa, sembahyang ya. Apa yang menjadi tujuan hidup saya, Tuhan? Saya ingin berhasil, tapi bukan karena apa yang saya inginkan ya, tapi apa yang menjadi tujuan yang Tuhan sudah berikan. Nah, pasti nanti akan timbul semangat, pasti nanti segala talenta, segala yang kepandaian yang adik punyai itu akan bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal. Tapi kalau kita lebih fokus kepada orang tua saya begini, saya ini pengalaman saya kurang baik, nah akhirnya potensi kita kan nggak muncul gitu. Ya, contoh sederhananya mungkin seperti ini. Nah, yang di tangan Ana apa? Mikrofon ya. Mikrofon itu besar atau kecil? Kecil ya. Nah, boleh nggak Ana pegang dan dekatkan mikrofon itu ke mata Ana? Ya. Coba menurut Ana sekarang mikrofon itu jadi besar atau jadi kecil setelah dia menutupi mata Ana? Besar. Iya, jadi besar. Ya, sudah selesai nah. Jadi besar dan akhirnya Ana bisa atau tidak melihat segala yang ada di sekeliling Ana pada saat mikrofon itu menutupi mata Ana? Enggak, soalnya semuanya di depan mata mikrofon aja. Mikrofon aja. Ilustrasi ini hanya ingin menggambarkan bahwa sekecil apapun masalah yang kita punya dalam kehidupan ini, kalau kita fokus, mata kita tertuju pada masalah itu, maka masalah sekecil apapun akan terlihat menjadi besar dan akan menutupi semua keindahan yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa masalah yang Anda alami kecil, tidak. Saya percaya itu adalah masalah yang berat, itu adalah masalah yang mungkin menurut Anda itu adalah masalah yang besar dalam kehidupan ini. Hanya saja sebenarnya ada hal-hal yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah di dalam kehidupan ini yang mungkin belum Anda sadari gitu. Mungkin Anda menganggap masalah ini yang terbesar dalam kehidupan ini.
Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang Anda miliki. Anda diciptakan oleh Tuhan, oleh pencipta Anda untuk menjadi lebih dari pemenang atas permasalahan Anda. Anda diciptakan tidak untuk takluk terhadap masalah Anda. Anda bukan diciptakan untuk menjadi orang yang kalah dan orang yang gagal, tidak. Sejak pertama Anda diciptakan, Anda adalah orang yang lebih dari pemenang dalam segala hal, termasuk dalam hal mengatasi permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Saya tidak mau mengatakan sekali lagi bahwa masalah Anda kecil, tidak. Akan tetapi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang Anda hadapi saat ini. Fokus kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini Anda sedang alami. Saya sangat percaya bahwa tidak secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Kalau Anda sedang mengalami kebingungan, kehampaan, Anda sedang mengalami kegelisahan, Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih tujuan aku diciptakan di dunia ini? Kalau toh pada akhirnya kehidupanku hanya hampa seperti ini, hanya kebingungan seperti ini yang aku alami. Saya mau katakan kepada Anda tidak seorang diri. Tidak hanya Anda yang mengalami hal itu di dunia ini. Banyak orang yang mengalami hal itu. Dan kabar baiknya adalah banyak orang yang sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami perubahan hidup, sudah berhasil melewati segala kehampaan yang dulu mereka alami, sama seperti yang Anda alami saat ini. Nah, kalau Anda bingung dan Anda tertarik dan Anda ingin tahu gimana sih caranya orang-orang itu bisa mengalami perubahan hidup gitu ya, dari yang kehidupannya hampa, yang dulu merasa kehidupannya tidak berarti, yang dulu mungkin merasa seperti Anda ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan ini selain takut akan Tuhan. Perubahan itu nyata. Saya cuma mau katakan kepada Anda bahwa tidak ada yang mustahil. Harapan masih tetap ada, dan sekali lagi bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena perubahan masih bisa sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda bingung dan tertarik dan ingin tahu gimana sih caranya, Anda bisa menghubungi di nomor yang sama dan kita bisa ketemu besok. Anda bisa berkomunikasi dengan kami, orang-orang yang ada di New Life. Kalau Anda mau tahu, dulunya saya secara pribadi juga pernah mengalami apa yang Anda alami. Tapi saat ini saya sudah mengalami perubahan hidup. Dan perubahan hidup yang saya alami, saya dapatkan secara gratis, saya dapatkan secara cuma-cuma. Jadi saya juga rindu ada orang lain yang juga bisa mengalami perubahan hidup yang saya alami, juga mendapatkannya secara cuma-cuma. Nanti Anda juga bisa ketemu tidak hanya dengan saya, tetapi juga dengan tim New Life yang lain, bisa dengan suami saya, juga dengan Anna dan juga Vivi. Mereka bisa berbagi kisah hidupnya dan bercerita kepada Anda bagaimana kisah hidupnya dan bagaimana mereka mengalami perubahan hidup. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa harapan masih tetap ada. Jangan menyerah dan jangan pernah putus asa. Wah, luar biasa sekali ya. Ya Bu, kita ke SMS selanjutnya. Ini dari seorang ibu dari 8878. Selamat malam Bu, saya punya anak. Ya, saya punya anak udah umur 20 tahun, tetapi dia keras kepala benar. Tiap saya bilang dia melawan terus. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya supaya dia nggak keras kepala? Terima kasih. Ya, menghadapi anak yang keras kepala, Pak. Menghadapi. Kan Bapak juga membantu membesarkan anak. Iya, memang tergantung usianya ya Bu ya. Kalau saya hanya membagikan pengalaman saja. Kalau kita mendidik anak, memang pada fase usia tertentu anak itu harus diajarkan kedisiplinan. Tapi ada juga pada fase usia tertentu anak itu tidak bisa dengan kedisiplinan, dengan satu perintah ya, anak itu akan membantah. Nah, mungkin kalau masih kecil di situ ada umurnya 20 tahun. Oh, kalau sudah besar ya tentu tidak bisa lagi dengan perintah. Maka harus lebih banyak tentu dengan komunikasi. Nah, anak saya belum 20 tahun ya. Jadi saya belum bisa membagikan satu pengalaman, tapi yang boleh saya bagikan adalah komunikasi, dan saya percaya itu berlaku untuk setiap usia ya. Jadi
yang kalaupun misalnya dia tidak menurut ya, mungkin yang sepele, paling sepele, disuruh mandi tidak mau ya, disuruh melakukan sesuatu tidak mau, mungkin ditunda-tunda. Nah, itu coba diajak ngobrol. Nah, dan tidak langsung kita mengharapkan anak itu harus melakukan apa yang kita mau seketika itu. Nah, mungkin dia sedang asik misalnya ngobrol sama temannya dan kita butuh sesuatu dari dia dan kita tidak mendapat respon langsung ya. Jadi kita coba posisikan pada saat kita sedang menerima telepon dari teman dan anak kita coba ngobrol sama kita suruh pergi misalnya. Jadi apalagi anak ini sudah dewasa. Jadi komunikasi dan memang butuh kesabaran kalau untuk anak usia itu, tapi lambat laun ibu akan melihat hasilnya ya. Kalau ibu terus berkomunikasi, terus membangun hubungan dengan anak, bukan kita ya udah terserah kamu mau apa, kalau nggak nurut sama orang tua, nanti anak itu akan semakin menjauh ya dari keluarga. Dia akan mencari lingkungan lain yang menurut dia bisa menerima dia, dan dia akan menjauh dari komunitas keluarga. Gitu. Dan usia 20 tahun itu kan sebenarnya sudah usia remaja dan menjelang dewasa ya. Sebenarnya sudah boleh dikatakan bahwa sebenarnya usia 20 tahun itu posisi orang tua terhadap anak itu bukan lagi seperti anak-anak usia kanak-kanak di bawah 10 tahun ya. Kalau di bawah 10 tahun itu kita satu arah, perintahnya itu satu arah bahwa kamu harus melakukan A dan kamu harus taat untuk melakukan A gitu. Yeah. Kalau anak di bawah 10 tahun masih bisa kita perlakukan seperti itu. Akan tetapi kalau anak sudah beranjak dewasa, sudah 20 tahun, apalagi usianya sudah belasan dan sampai 20 tahun gitu ya. Yeah. Itu memang kita tidak lagi anak itu satu arah perintahnya, akan tetapi sudah bergerak menjadi mitra. Jadi anak tidak bisa lagi diberikan satu arah perintah saja, akan tetapi yang terbaik adalah sebagai orang tua itu tugas kita adalah untuk mendampingi sang anak, Bu. Jadi tugas kita adalah untuk memberikan sang anak kebebasan untuk mengambil keputusan, dan kebebasan itu namun disertai dengan pilihan solusi-solusi seperti itu. Jadi misalnya ada pilihan A, B, dan C gitu ya. Jadi setiap satu case gitu, satu kondisi atau satu keadaan, mungkin berikan dia pilihan. Kalau menurut ibu, kamu tidak bisa melakukan ini karena dampaknya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kamu lakukan seperti ini, nanti dampaknya akan seperti ini. Dengan kita menguraikan dampak-dampak apa saja yang akan mungkin timbul atas pilihan apa yang dia ambil, dia akan merasa dia memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, akan tetapi pengambilan keputusannya itu tetap sebenarnya dipengaruhi oleh masukan yang kita berikan. Nah, itulah gunanya mungkin yang tadi disampaikan sebagai komunikasi, bentuk komunikasi di mana komunikasi itu sebenarnya sifatnya memberikan arahan, memberikan masukan agar anak kita itu bisa mengambil keputusan dengan kemauannya sendiri, dengan kesadarannya sendiri, mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan kesadaran seperti itu, bukan dengan paksaan. Karena kalau dengan paksaan seringkali yang terjadi adalah di depan orang tuanya mungkin iya gitu ya, di depan orang tuanya kelihatannya baik, kelihatannya semuanya oke. Tetapi kita nggak pernah tahu di belakang kita seperti apa. Tetapi kalau dia memang diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan untuk mengambil keputusan, dan dia tahu dampak positif dan dampak negatifnya dari keputusan apa yang dia ambil, maka dia akan memilih yang terbaik, dan apa yang ada di depan kita maupun yang di belakang kita, dia pasti akan melakukan sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin poinnya untuk mendidik anak, yang terpenting adalah sang anak ini perlu diberikan identitas akan siapa dia sebenarnya. Jadi kalau dengan kita mengatakan, oh anak saya ini keras kepala, anak saya keras kepala, anak saya keras kepala, kadang tanpa kita sadari kita mengatakan anak saya nakal, anak saya nakal, anak saya nakal, atau anak saya segala yang negatif yang kita sampaikan
ke anak kita. Bu, sebenarnya saya mau sampaikan kepada Ibu bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan untuk anak kita itu sebenarnya adalah semacam sebuah benih yang sedang kita tanam. Nah, seringkali kita orang tua nggak sadar bahwa perkataan kita ini memiliki kuasa untuk membentuk pribadi seperti apa anak kita nantinya. Kalau kita, singkatnya begini, kalau kita ingin panen buah jeruk, kira-kira benih apa yang perlu kita tanam, Vi? Pinginnya kita manen buah jeruk, tentu benih jeruk yang kita tanam. Iya. Kalau kita pingin nanamnya, memetiknya nanti buah mangga, benih yang kita tanam adalah benih mangga. Benih mangga, betul ya. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, kita pingin anak-anak kita punya masa depan yang cerah, itu pasti. Kita pingin anak-anak kita sukses, berhasil, menyenangkan orang tua. Kita pingin anak-anak kita jadi orang yang hebat gitu ya. Tapi entar dulu, coba kita dengarkan atau kita renungkan benih apa yang selama ini kita tanam untuk anak kita. Perkataan-perkataan seperti apa yang kita keluarkan untuk anak kita. Apakah kita mengeluarkan perkataan yang membangun untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang hebat seperti yang kita inginkan atau kita harapkan atau kita cita-citakan? Atau jangan-jangan benih yang kita tanam adalah benih yang sebaliknya, perkataan-perkataan yang negatif, nilai-nilai yang negatif yang tanpa kita sadari itu bukan memberikan dampak untuk membangun anak kita untuk menjadi lebih baik, tetapi justru memiliki dampak yang sebaliknya, yaitu membuat anak kita menjadi salah menilai dirinya sendiri. Begitu kita memperkatakan kamu adalah anak yang keras kepala, tanpa kita sadari kita sedang menanam benih bahwa saya adalah orang yang keras kepala. Karena saya adalah orang yang keras kepala, ya saya nggak nurut lah, kan saya orang yang keras kepala gitu loh. Nah, anak kita akan mulai berpikir seperti itu. Tapi coba mulai perkatakan perkataan-perkataan yang benar, Bu. Bangun mulai pagi-pagi, begitu ketemu sama anak ibu, mulai sapa dengan hangat. Selamat pagi anak yang baik, selamat pagi anak yang sukses, anak yang punya masa depan yang cerah. Nah, perkataan-perkataan yang seperti itu akan mengubah atmosfer, akan mengubah pandangan anak kita terhadap dirinya sendiri. Dia akan memiliki self confidence yang benar, dia akan memiliki kepercayaan diri yang benar, dia akan memiliki kekuatan untuk menjadi pribadi yang benar. Nah, di samping itu juga kitanya sendiri sebagai orang tua pun akan memiliki reaksi juga yang lebih baik terhadap anak kita. Karena apa? Ketika kita punya pola pikir yang benar bahwa anak saya adalah anak yang baik, anak saya ini adalah anak yang hebat, anak saya ini adalah anak yang sukses. Nah, maka sikap kita terhadap orang yang sukses pun akan berbeda kan dengan sikap kita terhadap orang yang menurut anggapan kita adalah orang yang keras kepala. Nih anak keras kepala nih, pasti kan kita bawaannya udah gerem aja gitu, udah kesel aja gitu. Ketemu sama dia, pasti nih nggak nurut lagi gitu. Tapi coba kita mulai bangun kepercayaan yang benar gitu loh. Ke diri kita sendiri pun itu akan memberikan dampak yang positif, di mana kita pun nantinya akan memperlakukan anak kita sebagaimana layaknya kita memperlakukan orang hebat gitu. Seperti itu. Ya. Ini ada SMS dari 0717. Iya. Saya bingung, saya menghadapi orang tua, saya kerja mencukupi kebutuhan keluarga, tapi sekarang tidak ada ketenangan dalam keluarga karena orang tua selalu egois, sementara saya sendiri belum berkeluarga. Saya merasa lelah, setiap orang yang mendekat selalu menjauh karena keegoan. Apa yang harus saya lakukan? Jadi masalah pasangan ya, kalau ya, setiap ada pasangan selalu yang menjauh karena keegoan dari orang tuanya. Ya mungkin saya tidak tahu hubungan dengan orang tua seperti apa ya. Tadi yang SMS, kalaupun misalnya hubungan itu kurang baik ya, misalnya orang tua terlalu menuntut ya, dia sudah bekerja mencukupi kebutuhan orang tua, tapi orang tua masih menuntut ya. Terus kemudian mungkin ada yang datang naksir, kemudian ditanya-tanya, akhirnya kabur misalnya ya. Ya, sesuatu masalah itu harus dibicarakan, jangan dipendam ya. Kalau Anda mungkin tidak cocok, tidak nyaman dengan apa yang disampaikan orang tua atau
sikap orang tua kepada calon pasangan ya, dan silih berganti ya, terus terjadi, tentu itu bisa menjadi masalah buat masa depan Anda. Maka sebaiknya disampaikan aja dengan cara yang baik ya. Mungkin tunggu misalnya, wah ini orang tua papa mama ini ulang tahunnya, ulang tahun perkawinan misalnya, ditraktir ya, kan sudah bekerja, ditraktir, diajak makan, dan pada saat itu diajak ngomong yang santai ya. Aku kan sudah umur segini, aku pengen punya pacar gitu. Kira-kira papa mama pengennya yang kayak gimana, misalnya ya. Kita nggak tahu permasalahannya sebesar apa. Nah mungkin bisa saja setelah acara ini bisa SMS atau besok bisa menghubungi kalau ingin yang lebih detail ya. Tapi tadi mungkin secara umum saja. Setiap permasalahan jangan dipendam, disampaikan, tapi dengan cara yang enak dan momen yang tepat ya. Karena masalahnya bukan masalah yang ringan ya, karena menyangkut masa depan Anda. Jadi untuk sementara mungkin itu sarannya. Iya, mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, sebagai orang yang sudah mulai mencari pasangan hidup ya, ini tadi dikatakan ya, ini berarti saya berasumsi bahwa Anda adalah orang yang sudah dewasa sebenarnya. Nah, sebagai orang yang sudah dewasa, berarti sebenarnya Anda itu memiliki pilihan dalam kehidupan ini. Hidup ini sebenarnya rangkaian dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Apa yang akan terjadi masa depan kita itu dipengaruhi dari keputusan-keputusan apa yang kita ambil hari ini. Bagaimana kita hari ini itu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil di hari-hari sebelumnya atau di masa lalu kita. Nah, yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa saat ini Anda sudah pribadi yang dewasa, di mana Anda memiliki keputusan di dalam kehidupan ini. Akan seperti apa masa depan Anda ditentukan dari keputusan apa yang Anda ambil di hari ini. Nah, dalam hal ini kan Anda sudah dewasa, jadi sebenarnya ketika Anda mengambil keputusan untuk tunduk terhadap apapun yang orang tua inginkan, sebenarnya itu adalah sebuah keputusan, gitu loh. Maksud saya adalah bahwa seringkali kita menyalahkan atau mengambing hitamkan orang lain, kita anggap kesalahannya ada di orang tua, gitu ya. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari, kita yang tidak menjalani apa yang harusnya kita jalani, kita yang tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dalam hal ini apa yang menjadi bagian Anda? Yang menjadi bagian Anda sebenarnya Anda punya dua pilihan. Apakah pilihan pertama Anda ikuti apapun maunya orang tua Anda, atau pilihan yang kedua Anda menyadari bahwa Anda adalah pribadi yang dewasa dan Anda bertanggung jawab, dan Anda juga memiliki hak untuk memiliki keluarga, membangun rumah tangga, gitu loh. Membangun rumah tangga itu artinya Anda perlu persiapan. Persiapannya salah satunya adalah Anda memiliki calon pasangan hidup atau pacar, gitu ya. Nah, jadi hidup ini adalah rangkaian dari keputusan. Keputusan mana yang Anda ambil? Anda tidak bisa mengambil keputusan bahwa saya ikutin semua maunya orang tua dan saya berharap saya bisa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, yang bisa mengerti, gitu ya, bahwa semua yang saya miliki itu untuk orang tua saya, gitu. Tidak bisa seperti itu, gitu loh. Anda harus mengambil keputusan. Kalau dalam hal ini bukan berarti saya ngajarin untuk kalau gitu nggak usah memberi ke orang tua, gitu ya. Bukan seperti itu. Kita boleh tetap menghormati orang tua kita. Tentu kalau kita ada rezeki, tentu kita juga pinginnya menyenangkan hati orang tua ya, memberikan apa yang kita punya juga untuk orang tua. Akan tetapi harus jelas juga porsinya, begitu ya. Mana yang kita alokasikan untuk membantu orang tua, dan mana yang kita harus alokasikan juga untuk keperluan kita pribadi dan keperluan kita untuk membangun rumah tangga, seperti itu. Ya, Bapak, Ibu, dan pemirsa, kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap menunggu SMS dari pemirsa yang mau curhat, pemirsa yang mau menceritakan apapun permasalahan pemirsa pada malam hari ini. Pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, tadi kan ada pesan perubahan. Perubahan itu tidak dimulai dari luar, tapi dimulai dari dalam diri kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kenapa perubahan itu tidak dimulai dari luar, kan padahal luar yang mempengaruhi seperti itu. Ya, seringkali kita berharap bahwa orang ini nyebelin ya, harusnya dia yang berubah gitu loh. Kita pengen perubahan itu terjadi dari orang lain, harusnya kamu yang dengar saya gitu loh, kamu harusnya yang ngikutin apa maunya saya gitu. Kamu kok keras kepala banget sih, kamu tuh harusnya berubah gitu loh. Seringkali kita menunjuk orang lain untuk melakukan perubahan, atau harusnya lingkungan kita lah yang berubah gitu. Aduh, lingkungan kerjaku nggak enak gitu, jadinya aku nggak betah, jadinya aku keluar aja gitu. Seringkali kita menuntut faktor-faktor di luar diri kita untuk berubah demi kita gitu loh. Padahal seringkali kondisinya adalah bukan yang di luar yang harus kita rubah gitu loh. Karena apa? Perubahan sejati sebenarnya munculnya dari dalam. Ketika kita mengalami perubahan, diri kita secara pribadi mengalami perubahan, maka kita akan bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, ketika kita berhasil melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, maka kita akan lebih bisa maklum melihat orang-orang yang mungkin menyebalkan, yang mungkin di mata kita keras kepala, yang mungkin menurut kita tidak bisa memuaskan hati kita atau tidak bisa menyenangkan apa yang kita inginkan gitu, tidak bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mulai belajar merubah cara kita memandang, maka perlahan-lahan kita akan justru bisa memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain, dan kita justru akan bisa melihat perubahan itu benar-benar terjadi di lingkungan di sekitar kita. Saya ingat banget dulu suami saya ini dengan penuh kesabaran, dia menunggu saya berubah gitu ya. Jadi saya tuh dulu sempat error banget, dulu egois banget, mementingkan diri sendiri dan nggak mau peduli orang lain gitu. Nah, yang saya anggap salah, semuanya tuh selalu orang lain. Menurut saya orang lain yang salah, menurut saya orang lain yang salah. Sebenarnya pada saat itu menurut saya, suami saya ini layak lah gitu loh untuk kalau misalnya dia tuh kesel dan mungkin dia udah nggak tahan lagi, mungkin layak gitu loh pada saat itu gitu. Tapi yang saya lihat justru sebaliknya, dia dengan penuh kesabaran, dia tidak menuntut saya untuk berubah gitu, tetapi justru yang saya lihat kehebatan beliau ini adalah justru beliau ini terus menerus mengatakan bahwa terima kasih ya sudah menjadi istri yang terbaik buat saya. Terima kasih ya kamu sudah menjadi istri yang hebat buat saya. Jadi dari perkataan-perkataan seperti itu gitu ya, bukan menuntut saya untuk berubah, tapi dari perubahan yang luar biasa yang ada di dalam hatinya gitu ya, justru pada akhirnya mendorong saya untuk saya berpikir, kok saya ini selama ini orang yang egois ya gitu loh, kok saya selama ini orang yang mementingkan diri sendiri ya. Akhirnya saya pun jadi tertarik pingin berubah sesuai dengan apa yang dia perkatakan tentang saya gitu. Oh, menurut dia saya adalah istri yang terbaik. Gimana ya caranya supaya saya benar-benar menjadi istri yang terbaik. Seperti itu. Jadi perubahan itu bukan dengan kita menuntut orang lain untuk berubah sesuai maunya kita, tetapi bagaimana kita bisa merubah diri kita sendiri, memandang orang lain yang mungkin menurut kita menyebalkan, tetapi bagaimana kita bisa melihat dia sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang luar biasa, sebagai pribadi yang hebat, dan sehingga orang itu menyadari bahwa dia adalah pribadi yang baik, dia adalah pribadi yang luar biasa, dia adalah pribadi yang hebat, dan pada akhirnya dia mengalami perubahan juga di dalam kehidupannya. Seperti itu. Ya, kita ke sama selanjutnya dari 3363. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Ibu. Saya Tiwi, masih 19 tahun. Mau bertanya, kayak mana caranya supaya semangat untuk hidup? Saya ingin bertemu dengan Ibu. Saya banyak masalah. Ya, Tiwi seneng banget. Saya juga pengen banget ketemu sama kamu sayang. Jadi kamu kalau besok ada waktu, besok kita bisa janjian ketemu. Jam berapa nanti diatur aja. Tiwi bisa SMS ke nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, apapun yang kamu pengen ceritain.
saya senang banget dan saya sangat berharap bisa ketemu kamu besok. Jadi Tiwi SMS aja, semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, tidak dipungut biaya sedikit pun Tiwi. Jadi kamu info aja, kamu mau ketemu jam berapa, nanti kita atur waktunya, mau ketemu di mana, kita atur tempatnya. Ya, jadi bisa SMS-an Tiwi. Terima kasih buat SMS-nya. Nah, buat pemirsa lain mungkin ada yang baru bergabung dan bingung nih apa acara ini gitu ya. Ini acara New Life, pemirsa yang mau curhat atau mempunyai permasalahan apapun, pemirsa bisa SMS kepada kami mengenai permasalahan Anda. Apapun permasalahan Anda, jangan ragu lagi, Anda bisa SMS di 0819 081 74 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 9316. Maaf mau tanya, saya punya kakak perempuan tapi sifat keras kepala dan suka cepat bosan. Masalah pekerjaan, punya suami dan rumah tempat tinggal, apa nasihat yang harus dikasih tahu sama kakak saya? Nah, bagaimana? Kakak perempuan. Jadi apa? Kakaknya Kakak keras kepala, iya. apa? Keras di kepala. pekerjaan bosan, kemudian dengan keluarga, Dengan suami punya suami. Ya, dengan suami juga bosan. Ya, mungkin saya berikan satu ilustrasi ya, kalau ya ada seorang ini apa namanya, kapten kapal perang ya. Jadi kapten kapal perang ini kan, kalau kapal perang kan pasti ada senjatanya banyak ya. Nah, jadi dia berlayar malam hari dan karena gelap di depan itu ada cahaya. Nah, lalu dia dengan gagahnya dia pakai pengeras suara kan, tolong minggir gitu. Nanti kalau enggak saya tabrak gitu kan. Ini kapal perang. Lalu dari sana jawab, tidak bisa, Bapak harus bergeser sekian derajat gitu. Tolong Bapak bergeser. Oh, tidak mau, saya kapal perang, saya nggak mau bergeser. Dikasih tahu lagi, Pak, ini bahaya Pak, Bapak bisa nabrak kami. Tidak bisa, kamu yang harus minggir gitu. Nah, akhirnya tinggal sedikit dan akhirnya kamu kok nggak mau minggir, saya tabrak nanti. Bapak, kami ini menara pengawas. Jadi Bapak yang harus minggir. Jadi ternyata dia hampir menabrak mercusuar. Kan kalau di laut tuh kan ada mercusuar ya, yang mengawasi bagaimana dia mau minggir, ya kan? Nah, ilustrasi ini mau menggambarkan bahwa terkadang kita itu ingin seperti tadi yang istri saya sampaikan, kita ingin orang itu berubah ya, dengan kita memaksakan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi padahal sebenarnya perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Nah, mungkin yang boleh kita sampaikan untuk Anda mungkin prihatin dengan apa yang kakak Anda alami, tapi sekali lagi kita tidak bisa merubah seseorang, ya. Bisa merubah orang lain. Orang-orang itu yang harus berubah, ya. Ya kita percaya bahwa Tuhan bisa merubah seseorang dan kita terus mendoakan kalau itu orang yang kita cintai, yang kita peduli, kita doakan dengan sungguh-sungguh dan kita juga tunjukkan melalui contoh. Kalau Anda sudah berkeluarga, ya Anda tunjukkan bahwa Anda menyayangi keluarga Anda. Kalau Anda bekerja di satu tempat bekerja, Anda tunjukkan bahwa Anda mencintai pekerjaan Anda dan tunjukkan dan tetap mengasihi, tetap sayang sama kakak. Dan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi pilihan tetap pada kakak Anda sendiri, ya. Kalau dia memilih loncat-loncat pekerjaan dan seterusnya, ya itu sebuah pilihan, ya. Kakak sama selanjutnya dari 5765. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Tipe orang keras kepala itu seperti apa dan apakah sama dengan keras hati? Dan untuk keluar dari situ gimana caranya? Ya, tipe orang yang keras kepala sih manifestasinya bisa macam-macam ya. Biasanya kelihatan, kalau udah punya pendirian kekeh gitu loh. Kekeh kalau bener nggak apa-apa gitu, tapi kekeh udah nggak bener ngeyel lagi gitu. Nah, kurang lebih ciri-cirinya seperti itulah gitu. Dan mungkin dalam lingkungan pergaulan sehari-hari kita bisa lihat orang keras kepala itu biasanya agak sedikit temannya gitu, agak dijauhin sama orang karena orang juga males akhirnya gitu loh berteman dengan orang yang semaunya sendiri gitu. Nah, kemudian tadi ditanyanya
bagaimana cara mengatasinya gitu. Cara keluar dari Cara keluar dari. Oh, sebelumnya ditanya juga apakah sama keras kepala itu dengan keras hati? Saya sangat percaya bahwa sebenarnya seseorang itu bisa keras kepala itu sebenarnya dipengaruhi dari apa yang dia dengar gitu. Sebenarnya orang itu apa yang dia pikirkan dipengaruhi dari apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar itu akhirnya membangun kepercayaan ada di kepala, dan setelah itu timbul menjadi konsep sebuah kepercayaan, kemudian dia akan turun ke hati, akan mempengaruhi perasaan. Jadi biasanya orang yang keras kepala juga pasti akan diikuti dengan keras hati gitu. Dan kemudian dari tindakannya juga kita bisa lihat biasanya juga keras gitu. Nah, jadi ya keras kepala dengan keras hati ya biasanya itu satu paket gitu. Kemudian bagaimana cara jalan keluarnya untuk bisa mengatasi orang yang keras kepala ya. Saya sangat percaya bahwa seperti yang tadi suami saya juga sudah sampaikan, kita tidak bisa mengubah orang lain ya. Kita tidak bisa mengubah orang lain, hanya Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Jadi kalau kita ingin orang yang keras kepala itu berubah, yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang lain adalah kita belajar untuk melihat orang yang keras kepala itu dari sudut pandang yang berbeda. Stop melihat dia dari sisi negatifnya bahwa dia adalah orang yang keras kepala, tapi mulai belajar menghargai dia sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan secara sempurna. Mulai perkatakan bahwa dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang lembut hati, dia adalah orang yang sabar dan seterusnya gitu. Mulai perkatakan hal-hal yang positif, karena kembali lagi tadi itu timbulnya orang bisa keras kepala itu timbulnya dari apa yang dia dengar gitu. Dia dengar apa yang dia terima sehari-hari, mulai dari pola asuh dan lain sebagainya yang dia terima dari usia kanak-kanak hingga dia beranjak dewasa ya, dari masa lalu. Itu erat kaitannya gitu loh. Jadi sangat erat kaitannya dengan apa yang nilai-nilai apa yang selama ini sudah tertanam di dalam benaknya, di dalam dirinya. Dan nilai-nilai itu diperoleh dari apa yang dia dengar gitu loh. Nah, jadi kalau dia mulai mendengar hal-hal yang sebaliknya, hal-hal yang positif, maka itu sebenarnya bisa membantu dia untuk mengalami perubahan. Seperti yang tadi suami saya lakukan, mungkin dia lihat saya keras kepala gitu, tapi dia tidak pernah sekalipun mengatakan saya keras kepala. Yang dia perkatakan justru sebaliknya, dia mengatakan terima kasih ya sudah menjadi istri yang terbaik, terima kasih ya sudah menjadi istri yang sabar gitu. Lambat laun saya mendengar seperti itu, akhirnya mengubah konsep pola pikir saya gitu loh. Oh, saya ini bukan orang yang nyebelin ternyata, saya ini bukan orang yang keras ternyata saya ini adalah orang yang baik, ternyata saya ini adalah orang yang penyayang dan seterusnya. Jadi hal seperti itu bisa membantu orang lain untuk juga mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Akan tetapi kembali lagi bahwa kita tidak pernah bisa merubah orang lain karena itu adalah wewenang mutlak dari Tuhan ya, dan yang bersangkutan apakah yang bersangkutan mau mengalami perubahan atau tidak di dalam kehidupannya gitu. Tetapi sebagai orang lain, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah memberikan pola pikir yang benar atau memberikan nilai-nilai yang benar atau motivasi yang benar tentang siapa dia yang sebenarnya gitu, yang positif. Ya. Ada SMS selanjutnya dari 0422. Selamat malam Kak. Malam. Saya punya pacar tapi beda keyakinan. Ya. Kak, apakah saya salah ambil keputusan untuk menghindar dan gak lagi komunikasi sama dia? Ya, beda keyakinan. Ya memang kalau nanti dipaksakan ya, apalagi kalau kita ingin berumah tangga, tentu akan timbul persoalan nanti di dalam, misalnya nanti punya anak, anak ini akan ikut siapa ya. Jadi cinta saja memang tidak cukup di dalam membina rumah tangga, namun masalah keyakinan juga bisa menjadi sebaiknya ya menjadi salah satu pertimbangan. Jadi yang Anda sampaikan tadi, memutuskan untuk menjauh ya tadi ya. Ya kami percaya bahwa itu sebuah keputusan yang terbaik, dan kami juga percaya terus semangat, Anda juga akan mendapatkan pasangan yang terbaik, yang sama ya, yang satu keyakinan, mungkin juga membuka diri ya, jangan terus memikirkan pacar yang lama. Dan kalau kita sama keyakinan, memang sih tidak bisa dikatakan bahwa dengan satu keyakinan terus rumah tangga menjadi mulus ya, lancar. Tapi dengan satu keyakinan
adalah menjadi satu dasar untuk kita membina rumah tangga yang dengan satu visi ya. Terus nanti terhadap anak, cara mendidiknya, nanti sekolahnya dan seterusnya itu akan jauh lebih mudah. Ya, jadi kalau yang SMS ini saya nggak tahu cowok atau cewek ya. Kalau cowok biasanya tidak berpikir dari hanya cinta saja ya, tapi kalau sudah mau berumah tangga tentu akan memikirkan nanti bagaimana anak saya, nanti sekolahnya ya. Itu menjadi pertimbangan juga biasanya ya, kalau buat cowok lah ya yang ini. Ya. Kita ke selanjutnya dari 3967. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, begini, saya punya kawan. Kalau dibilangin dia nggak mau tahu, dia maunya menang sendiri. Bagaimana caranya biar dia bisa dengerin dan nggak keras kepala lagi? Ya, ini temen ini. Ya, memang itu tadi ya, kalau kita nggak bisa merubah orang ya, jadi kalau kita terus kamu tuh keras kepala ya, dia ya memang saya memang begini, terus mau apa ya, kalau nggak mau temenan sama saya ya sudah gitu. Saya juga sebetulnya dulu tergolong anak yang suka membantah ya, padahal orang tua saya itu keras ya, orang tua saya itu kan tentara, jadi orang tua saya itu kalau mengajar anaknya itu dengan cara yang tegas ya, cara militer ya. Tapi saya membantah. Saya anak yang paling kecil dan saya selalu membantah apa yang dikatakan orang tua dan bahkan saya melawan gitu. Nah, tapi yang saya bersyukur bahwa orang tua saya tidak terus memaksakan satu kekerasan ya. Orang tua saya bahkan cenderung mengalah gitu. Kalau sayanya bantah, orang tua saya nggak akan membantah terus menerus gitu. Akhirnya saya dibiarkan sendiri dengan apa namanya, kelakuan saya lah ya. Maksudnya yang suka bantah itu lama-lama saya capek sendiri. Maksudnya saya berpikir nggak bagus juga, orang tua saya sudah mengalah, kok saya masih membantah gitu. Maka akhirnya timbullah satu perhatian yang lambat laun bertumbuh dalam diri saya kepada orang tua. Nah, pada saat itu saya kerja gaji 150.000 kalau nggak salah, 150.000. Nah, saya ingin menyenangkan orang tua saya dengan gaji saya itu. Lalu saya belanja di supermarket, di toko beli beras, beli segala macam. Kaget-kaget kan orang tua saya melihat anaknya kok perhatian. Walaupun mungkin pada akhir bulan minta uang lagi karena habis kan. Karena 150.000. Nah, lambat laun perubahan itu akan terjadi dengan respon dari luar. Ya, respon dari luar tidak terus memaksakan dan membenturkan ya. Mungkin batu kan dibentur dengan batu ya, jadi ini hancur, kan hancur dua-duanya. Nah, jadi respon orang tua saya ya membuat saya berubah gitu. Nah, mungkin kita menjelaskan kepada teman kita yang SMS ini dengan satu contoh ya, contoh real ya, supaya lebih mudah ya diterima. Ini SMS terakhir dari 0224. Selamat malam, aku Tobias. Berkaitan dengan pendidikan, aku mau nanya bagaimana caranya agar seseorang itu bisa sabar di saat usahanya gagal. Bagaimana caranya agar seseorang itu bisa sabar di saat usahanya gagal? Ya, sebenarnya seseorang itu bisa sabar atau tidak bisa sabar kan bergantung dari pola pikir apa yang dia miliki gitu. Pada saat dia berpikir bahwa ketika aku gagal maka hancurlah kehidupanku, maka pada akhirnya dia akan menjadi kalut dan dia menjadi panik dan nggak bisa lagi sabar gitu, karena apa yang dia percayai tentang keberhasilan gitu. Akan tetapi untuk orang-orang yang menyadari bahwa kegagalan itu adalah sebuah kesempatan untuk dia bisa belajar. Dari kegagalan dia belajar sesuatu yang baru dan membuat dirinya semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu akan juga mengubah
paradigma atau cara pandang seseorang itu terhadap keberhasilan gitu. Ya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa meraih kesuksesan sampai ke tingkat puncak dengan melalui berbagai macam kegagalan. Kita dengar Thomas Alva Edison, bagaimana dia menciptakan lampu itu melalui 1000 bahkan lebih kegagalan dari dia membuat lampu. Bayangkan kalau pada saat ke 999 dia memutuskan untuk tidak lagi mau membuat percobaan membuat lampu itu, apa jadinya dunia kita saat ini? Mungkin kita akan hidup di dalam zaman yang gelap gulita dan nggak ada penerangan di malam hari gitu. Tapi bersyukur dia terus berjuang sehingga pada akhirnya lampu bisa ketemu meskipun dengan berbagai macam kegagalan, dengan begitu banyak kegagalan, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang harus dia lalui gitu. Nah jadi apa yang dia percayai tentang keberhasilan dan kegagalan itu mempengaruhi bagaimana spiritnya, mempengaruhi bagaimana semangatnya. Nah, apa yang dia percayai ini tidak tumbuh dalam 1-2 hari gitu. Karena apa, biasanya nilai-nilai apa yang dipercaya oleh seseorang itu erat kaitannya dengan masa lalunya. Artinya erat kaitannya dengan nilai-nilai apa yang dia terima sejak dia masa kecilnya sehingga dia beranjak dewasa. Itu membentuk satu sistem kepercayaan di dalam benaknya atau di dalam pola pikirnya. Nah, perlu mengalami adanya perubahan pola pikir agar seseorang bisa mengalami kesabaran gitu. Karena kesabaran ini kan sebenarnya ibarat fenomena gunung es ya. Karakter manusia itu ibarat fenomena gunung es. Yang kelihatan hanya ujungnya luarnya saja. Oh, kamu orang yang nggak sabar. Tapi sebenarnya ada berbagai macam akar atau penyebab atau hal-hal yang tidak terlihat yang sebenarnya mempengaruhi apa yang dia lakukan gitu loh, mempengaruhi apakah dia menjadi orang yang sabar atau menjadi orang yang tidak sabar. Nah, nilai-nilai yang mendasari sehingga mempengaruhi keputusannya untuk menjadi orang yang sabar atau tidak sabar inilah yang perlu digali dan perlu pelan demi perlahan itu mengalami perubahan. Nah, perubahan nilai-nilai atau perubahan pola pikir ini diperlukan pendengaran gitu, diperlukan nilai-nilai yang baru yang ditanamkan secara perlahan-lahan untuk bisa merubah paradigma yang lama gitu. Pola pikir yang salah hanya bisa dirubah dengan pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar didapatkan melalui pengetahuan gitu, melalui pendengaran akan hal-hal yang benar gitu. Nah, di samping itu kita juga perlu punya komunitas. Komunitas ini membantu kita untuk kita bisa mendengarkan hal-hal yang benar itu tadi gitu. Nah, kalau Anda bingung hari gini di mana ya cari komunitas yang seperti itu gitu. Komunitas di mana kita bisa belajar nilai-nilai kebenaran. Nah, sebenarnya New Life ada untuk Anda. Jadi memang New Life sengaja dibentuk untuk memberikan kontribusi bagi orang-orang yang sangat mendambakan pingin belajar nilai-nilai yang benar seperti itu. Wah, terima kasih, luar biasa sekali nilai-nilai yang sudah dibagikan buat kita dan buat pemirsa. Sayang sekali waktu yang memisahkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat Bu Dita, buat Pak Bagus, buat hatinya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan New Life dari awal hingga akhir. Namun kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa jangan kecewa, pemirsa tetap bisa menghubungi nomor yang sama, pemirsa masih tetap bisa curhat apapun permasalahan pemirsa, tetap bisa menghubungi nomor yang sama setelah siaran ini berlangsung. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat kru Batam TV yang bertugas. Karena tanpa bantuan dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat jam 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita di Batam TV. New Life.